Hai semuanya, kayak apa kabar pian sabarataan? Bagaimana kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama Mimin di channel YouTube Our Story. Bagi kalian yang baru saja mampir ke channel YouTube ini, Mimin mau ngucapin selamat datang dan terima kasih sudah nonton video ini. Di channel YouTube Our Story, Mimin akan berbagi informasi ke kalian mengenai kasus-kasus, masalah-masalah yang menarik untuk dibicarakan, kemudian cerita-cerita rakyat, legenda, dan misteri, sampai hal-hal yang menjadi kontroversi yang ada di luar sana. Di video kali ini Mimin mau bercerita mengenai kisah Maria Pauline Lumowa, si pembobol BNI 1,7 triliun rupiah. Sebenarnya cerita mengenai pembobolan BNI yang menyangkut nama Maria Pauline ini terjadi pada tahun 2003 silam. Namun Maria Pauline berhasil melarikan diri ke luar negeri hingga akhirnya pelarian dari buronan ini usai pada tahun 2020. Berikut adalah cerita sepak terjang dari Maria Pauline Lumowa, si pembobol BNI 1,7 triliun rupiah. Maria Pauline Lumowa adalah perempuan kelahiran 27 Juli tahun 1958 di Paleloan, Sulawesi Utara, yang kini berusia 61 tahun. Meski lahir di Indonesia, Maria ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979 hingga sekarang. Maria sendiri adalah pemilik dari PT Gramarindo Group bersama Adrian Waworuntu. Cerita kejahatan Pauline ini berawal pada tahun 2003. Saat itu Pauline mengajukan letter of credit kepada BNI untuk perusahaannya. Namun tak disangka ternyata pengajuan itu hanyalah kedok dari Pauline untuk menipu BNI. Sebenarnya dari awal banyak yang janggal mengenai berkas-berkas pengajuan letter of credit 1,7 triliun oleh Maria Pauline ini. Seperti jumlah barang pengiriman pasir kuarsa dan minyak residu yang tidak wajar. Dalam sebuah formulir tertulis, bobot seberat 1, juta metrik ton pasir, tapi hanya diangkut cuma dengan 1 kapal saja. Sungguh hal yang tidak masuk di akal. Kemudian juga pelabuhan yang dituju pun tak disebutkan pasti alamat tujuan pengirimannya. Bahkan letter of credit yang jatuh tempo dilunasi dengan uang yang didebet atau ditransfer dari rekening nasabah. Padahal seharusnya Bank BNI menagih ke bank penerbit letter of credit dan transfer dilakukan bank tersebut. Namun semua kejanggalan tersebut tidak dihiraukan oleh pihak BNI. Semua keanehan ini berlangsung dari bulan Desember 2002 hingga Juli 2003. Seiring berjalannya waktu, kejanggalan baru diketahui oleh bagian Treasury BNI pada Juni 2003. Itu setelah ditemukannya peningkatan angka kewajiban dalam mata uang euro di atas tingkat rata-rata. Mendapat laporan tersebut, tim audit BNI segera diturunkan. Dugaan letter of credit fiktif ini oleh pihak BNI kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Namun sayang, Maria Pauline sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003.
yaitu sebulan sebelum ditetapkannya sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri. Setelah tim audit BNI melakukan pemeriksaan, ternyata terungkap bahwa uang sebesar 1,7 triliun rupiah itu bukan diperuntukkan untuk perdagangan pasir dan minyak. Bahkan 10 perusahaan yang terlibat dalam pembobolan Bank BNI ini mentransfer dana ke beberapa rekening lainnya. Salah satunya ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN untuk membayar aset PPAK. Dana juga lari ke PT Bukaka Marga Utama untuk membeli konsesi proyek jalan tol Ciawi Sukabumi. Beberapa perusahaan terkait kasus pembobolan dana 1,7 triliun itu juga ditelisik. Lalu muncullah nama-nama perusahaan seperti PT Gramarindo Mega Indonesia dan anak perusahaannya Triranu Caraka Pasifik. Pengelola Gramarindo antara lain Olah Abdullah Agam, sedangkan Direktur Utama Triranu Caraka Pasifik adalah Jeffrey Baso. Kasus itu juga menyeret PT Brokolin Internasional, Bankir Veteran Diki Iskandar Dinata adalah pimpinan eksekutif Brokolin Internasional, juga menerima aliran dana dari Gramarindo. Kemudian ada bekas wakil dirut Bank Duta dan juga bekas narapidana kasus valuta asing. Skandal Bank Duta mengaku diperdaya oleh pemegang saham PT Brokolin Internasional, yakni Maria Pauline Lumowa, Adrian Wawaruntu, dan juga Jeffrey Baso. Mereka memasukkan dana yang dinyatakan berasal dari pencairan letter of credit fiktif sebagai setoran modal pemegang saham perusahaan. Kasus pembobolan BNI juga turut menyeret mantan Direktur Kriminal Khusus Mabes Polri, Brigadir Jenderal Samuel Ismoko, yang dijatuhi hukuman 13 bulan penjara. Kemudian ada Komjen Pol Suyitno Landung divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Lalu juga ada Kepala Unit 3 Serse Ekonomi Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Irman Santoso, yang dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Tidak hanya melibatkan pihak kepolisian, kasus ini juga menyeret beberapa nama petinggi BNI, seperti Wayan Saputra, merupakan mantan Kepala Divisi Internasional BNI dan telah divonis 5 tahun penjara. Kemudian ada Aan Suryana yang merupakan Quality Assurance Divisi Kepatuhan Bank BNI kantor besar, juga mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Dan Edi Santoso, mantan Kepala Customer Service Luar Negeri BNI Kebayoran, mendapatkan vonis penjara seumur hidup. Oke deh, lanjut lagi nama-nama yang ikut terlibat, yakni ada Titik Pristiawati, mantan dirut PT Bhinneka Tama, divonis 8 tahun penjara. Ada juga Richard Kountol, mantan dirut PT Metranta, yang menerima vonis selama 8 tahun penjara. Dan Aprila Widata, mantan dirut PT Pantripros, yang mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Kemudian adik dari Maria Pauline Lumowa, yakni Adrian Pandelaki Lumowa, yang merupakan dirut PT Magnetik Usaha Indonesia, juga ikut terlibat dan divonis 15 tahun penjara. Dari ke-11 orang yang terlibat dalam kasus pembobolan BNI 1,7 triliun ini,
hanya Maria Pauline lah yang sukses melarikan diri. Sebenarnya pada tahun 2009, tim khusus Mabes Polri mendapati keberadaan Maria Pauline ada di Belanda. Maria juga sering bolak-balik Belanda dan Singapura. Namun, upaya menangkap Maria gagal karena statusnya yang juga tercatat sebagai warga negara Belanda. Pemerintah Belanda saat itu menolak permintaan ekstradisinya. Perburuan terhadap Maria Pauline akhirnya sampai final ketika Maria ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia. Penangkapan Maria berdasarkan Red Notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003, dan pada akhirnya Maria Pauline Lumowa dapat pulang kampung ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang diperbuatnya di masa lalu. Oke deh guys, itu tadi sedikit penjelasan dari Mimin mengenai sepak terjang Maria Pauline dan rekan-rekannya yang membobol BNI sebesar 1,7 triliun rupiah. Wow, itu nominal yang sangat besar sekali. Mimin sangat berharap semoga semua tersangka dapat diberi hukuman yang setimpal. Ya, kalau nggak di dunia, Mimin yakin banget balasan yang paling adil buat mereka nanti ada di akhirat. Segini dulu cerita dari Mimin. Seperti biasa, Mimin mau ngingetin ke kalian, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Our Story dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya semua teman-teman kalian juga dapat dengerin bacotan dari Mimin ini. Oke deh, sampai jumpa. See you next time.